Nah, teman-teman, sebelumnya kalian lihat kan di opening kita bakal bahas apa? Kira-kira akan ada pembahasan apa aja ya? Daripada penasaran, langsung yuk kita ke pembahasan dengan teman-teman kita nih. Perdagangan rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah adalah aktivitas perdagangan yang melibatkan peradaban-peradaban di Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada kayu manis, dan kapulaga merupakan komoditas utama yang diperdagangkan. Perdagangan rempah-rempah di Nusantara memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak 4.500 tahun yang lalu. Pada masa itu, bangsa Austronesia melakukan pertukaran rempah-rempah antar pulau di Indonesia bagian timur. Pada abad ke-7 Masehi, perdagangan rempah-rempah dari Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan mulai berdatangan ke Nusantara. Pada abad ke-15 dan ke-16, perdagangan rempah-rempah menjadi sumber kemakmuran bagi negara-negara di sekitar Laut Mediterania. Bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda melakukan penjelajahan untuk mencari jalur laut baru Nusantara. Musim memiliki peran penting dalam menentukan arah angin, terutama karena pengaruhnya terhadap pola tekanan udara di suatu wilayah. Berikut adalah penjelasannya. 1. Perbedaan tekanan udara. Musim panas. Di belahan bumi yang mengalami musim panas, daratan memanas lebih cepat daripada lautan, menciptakan daerah tekanan rendah di daratan dan tekanan tinggi di lautan. Akibatnya, angin bergerak dari lautan ke daratan atau angin laut. Musim dingin sebaliknya, saat musim dingin daratan lebih dingin daripada lautan, sehingga tekanan udara lebih tinggi di daratan dan lebih rendah di lautan. Angin pun bergerak dari daratan ke lautan atau angin darat. 3. Angin muson. Muson barat atau musim hujan. Di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, pada bulan Oktober sampai Maret, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut atau dari Samudra Hindia. Ini membawa uap air yang menyebabkan musim hujan. Muson timur atau musim kemarau. Pada bulan April sampai September, angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut atau dari Australia. Karena Australia sedang mengalami musim dingin, angin ini kering sehingga membawa musim kemarau. 3. Pengaruh rotasi bumi dan Coriolis. Musim juga mempengaruhi lintasan angin akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Pola angin yang berubah sesuai musim atau seperti angin muson dipengaruhi oleh faktor ini. Angin lokal. 4. Angin lokal. Di beberapa wilayah, musim juga mempengaruhi angin lokal seperti angin darat, laut, atau angin lembah gunung, yang bergantung pada waktu dan perubahan suhu musiman. Jadi musim tidak hanya menentukan arah tetapi juga sifat angin atau kering atau basah yang berdampak langsung pada cuaca dan iklim suatu wilayah. Selanjutnya, terdapat peran Nusantara dalam perdagangan di Samudra Hindia. Nusantara yang mencakup wilayah Indonesia dan sekitarnya memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan di Samudra Hindia, baik pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan bangsa Eropa. Berikut beberapa peran utama yang dimainkan Nusantara dalam perdagangan di kawasan ini. Yang pertama, menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di persimpangan jalur perdagangan antara benua Asia dan Eropa. Yang kedua, menjadi penghubung jaringan perdagangan dunia karena menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Yang ketiga, menjadi lokasi penting dalam jalur perdagangan karena dikenal sebagai negeri dengan kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Yang keempat, menjadi area perlintasan jalur perdagangan atau persinggahan sementara bagi para pedagang Eropa dan Asia, terhubung ke dalam jaringan perdagangan dunia saat itu melalui peralihan rute. Rempah-rempah dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa. Rempah-rempah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar suku bangsa dan bangsa sepanjang sejarah, terutama melalui perdagangan. Berikut adalah cara bagaimana rempah-rempah berkontribusi dalam hubungan ini. 1. Jembatan perdagangan antar suku. Di Nusantara, rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas penting yang diperdagangkan antar suku seperti suku-suku di Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Permintaan tinggi akan rempah-rempah di dunia seperti di Timur Tengah, India, dan Eropa menjadikan
wilayah Asia Tenggara sebagai pusat perdagangan global. Jalur perdagangan seperti jalur rempah atau Spice Road memungkinkan pertukaran budaya, teknologi, bahasa, dan agama antar bangsa-bangsa seperti India, Arab, Cina, dan Eropa. 3. Penyebaran agama dan budaya. Pedagang rempah sering membawa serta agama dan tradisi mereka. Contohnya, Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Gujarat, India, yang sering berinteraksi dengan penduduk lokal saat berdagang rempah. Begitu juga pengaruh budaya Cina dan Eropa yang datang bersamaan dengan perdagangan. Pendorong kolonialisme dan aliansi politik. Rempah-rempah sering menjadi alasan utama bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan dagang, tetapi juga konflik dan aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate, Tidore, dan Mataram. 5. Meningkatkan teknologi dan pengetahuan. Melalui perdagangan rempah-rempah, teknologi seperti kapal layar, navigasi, dan pengelolaan logistik berkembang pesat. Pengetahuan ini tersebar luas antar bangsa dan menghubungkan dunia dengan cara yang lebih erat. 6. Diplomasi dan interaksi multikultural. Rempah-rempah sering digunakan sebagai alat diplomasi. Misalnya, Raja-Raja Nusantara memberikan rempah sebagai hadiah kepada penguasa asing untuk membangun hubungan persahabatan dan aliansi. Rempah-rempah, selain sebagai komoditas ekonomi, juga menjadi alat penyebaran pengaruh budaya dan agama, menjadikan mereka sebagai simbol penting dalam sejarah hubungan manusia lintas suku dan bangsa. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, ada peran lainnya dari rempah-rempah selain dia bermanfaat untuk menjalin hubungan antar suku dan budaya. Ternyata rempah-rempah juga berperan dalam perkembangan industri loh. Rempah-rempah memiliki peran penting dalam perkembangan industri, baik di masa lalu ataupun saat ini. Berikut adalah beberapa kontribusi utama rempah-rempah terhadap industri. 1. Industri perdagangan global. Di masa lalu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis memicu perkembangan perdagangan global. Permintaan tinggi di Eropa mendorong eksplorasi dan pengembangan jalur perdagangan internasional yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi modern. Yang kedua, industri kuliner dan minuman. Seperti yang kita tahu, rempah-rempah itu sangat sering dijadikan bahan utama dalam pembuatan makanan dan minuman. Selain itu juga untuk menanamkan karakteristik khas kuliner kita yang sangat dimewahkan oleh rempah-rempah yang kita punya. Hingga kini, mereka digunakan dalam berbagai industri makanan untuk memberikan cita rasa, aroma, dan pengawet alami. Contohnya, kayu manis dan vanili dalam makanan olahan. Yang ketiga, industri obat dan kosmetik. Banyak rempah juga memiliki sifat medis nih yang dapat dimanfaatin dalam pengobatan tradisional dan modern. Misalnya jahe, kunyit, pala digunakan dalam farmasi sebagai bahan obat. Di industri kosmetik, rempah seperti cendana dan kayu manis digunakan sebagai bahan parfum dan produk perawatan kulit. Selanjutnya, ada juga nih fungsi rempah dalam industri pertanian. Budidaya rempah mendorong pengembangan teknik pertanian dan agribisnis. Hal ini mencakup inovasi dalam pengolahan pasca panen, konservasi, dan distribusi. Yang kelima, industri pariwisata. Tempat asal rempah-rempah seperti Maluku di Indonesia kini menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya, membuka peluang industri pariwisata berbasis rempah. Yang keenam, industri kolonial dan modernisasi. Di era kolonial, eksploitasi rempah-rempah menciptakan struktur industri perkebunan yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja, logistik, dan distribusi yang kemudian menjadi fondasi industri modern di banyak negara. Rempah-rempah tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi di berbagai sektor industri yang terus berkembang hingga saat ini. Rempah-rempah memiliki nilai yang tinggi baik pada zaman dahulu maupun saat ini.
Nah, pada zaman dahulu rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan melebihi emas. Rempah-rempah juga dianggap sebagai barang mewah yang menunjukkan status sosial dan kekayaan. Rempah-rempah juga memiliki nilai kesakralan yang tinggi dihubungkan dengan kekuatan gaib dan keagamaan. Pada zaman saat ini, atau tepatnya pada saat ini, rempah-rempah merupakan devisa bagi Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor rempah-rempah dengan nilai mencapai 613 juta dolar Amerika. Negara-negara tujuan utama ekspor rempah-rempah Indonesia adalah Tiongkok, Amerika, India, Vietnam, dan Belanda. Potensi ekonomi wakil presiden pada saat itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meminta upaya revitalisasi jalur rempah-rempah Nusantara untuk membangkitkan kejayaan masa lalu Indonesia dalam perdagangan dunia. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat nih, diantaranya menyedapkan masakan, menurunkan risiko berbagai penyakit, mengurangi sel-sel tubuh, melawan peradangan, pengawet makanan, bisa juga bagi obat, pewangi ruangan, atau penghangat tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.